Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan, al-malikud dayyan, al-azimil burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Habibur Rahman Sayyidul Aqwan Al-hadiru ma'a man salla alaihi fi kulli zamanin wa makan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Ayyuhal habaibil fudala wal ulama'il a'izza, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati serta kita cintai, pembicara pertama kita yaitu ad-da'i ilallah Syekh Ahmad bin Husain Al-Zahiri. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, amin. Sehat afiat, ditambah-tambah keberkahannya, ditambah-tambah yang perlu ditambah, amin ya rabbal. Penerjemah beliau yang mana terjemahnya tidak luput satu kata pun, bahkan disyarahkan oleh beliau sehingga suasana semakin hidup, yaitu Al-Habibil Mahbub Ad-Da'i ilallah Al-Habib Jamal Al-Hamid. Kita doakan beliau diberikan keberkahan di atas keberkahan yang sudah ada. Sahibul Bait yaitu Akhinal Mahbub Bapak Al-Ustadz Abu Lutfi, yang mudah-mudahan beliau diberikan keberkahan oleh Allah. Seluruh anak-anak beliau menjadi anak yang solihin dan solehat, dan diluaskan rezeki beliau, dan mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau, amin ya rabbal. Akhinal Mahbub Al-Ustadz Hidayat, qori kita, para ulama, para bini sepuh, tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, RT, RW, lurah. Ada lurahnya? Ada apa enggak? Enggak ada. Ada. Ya Allah. Lurahnya ada? Enggak datang. Masya Allah. Segenap jamaah al-ummahat, ibu-ibu Majlis Ta'lim Khairun Nisa yang saya doakan, mudah-mudahan ibu-ibu selalu diberikan sehat afiat. Malam hari ini Nabi Muhammad catat nama ibu masing-masing, kemudian dikantongin oleh Nabi Muhammad, begitupun bapak-bapak, sehingga catatan tersebut nanti di hari kiamat dibacakan oleh Nabi Muhammad. Wahai ibu-ibu Majlis Ta'lim Khairun Nisa yang namanya saya panggil, kata Nabi Muhammad, mari sama-sama ikut di dalam naungan Nabi Muhammad di hari kiamat, amin ya rabbal. Begitu juga bapak-bapaknya yang dari tadi yang selonjor, dia selonjor. Udah pada kecapean. Di sini doang majlis. Maulid 10:30 baru ceramah. Udah jauh banget di Sunter, 10:30 baru ceramah. Bagus yang ngundang Ustadz Abu Lutfi sama Ustadz Hidayat, kawan saya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita duduk di sini buat siapa? Buat Nabi. Yang kita sebutkan namanya, nama siapa? Nama Rasul. Kemudian kita keluarkan harta kita buat siapa?
buat Rasulullah. Ini mudah-mudahan dijadikan suatu kecintaan, tanda akan rindu sayang cintanya kita kepada baginda Nabi Muhammad. Orang yang cinta sama Nabi Muhammad, dunia akhiratnya tidak akan rugi. Pernah satu kali Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas radhiyallahu anhu wa ardah. Beliau ini guru daripada pengarang Maulid Simtud Durar. Pak, tahu Maulid Simtud Durar? Tahu? Tahu? Kenal apa enggak? Apa pengarangnya? Kenal? Kenal di mana, Pak? Ini guru daripada Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau mengatakan, ana tahta zillu arsyir rahman yaumal qiyamah. Saya besok ada di bawah naungan Allah di hari kiamat. Ibu mau nggak di bawah naungan Allah? Bu, saya bingung kalau ceramah sama ibu-ibu. Ngadap sono apa ngadap sini, saya bingung. Kalau ngadap sono kadang-kadang bawa anak. Ada aja ya. Lagi ceramah ada yang minta balon. Kadang-kadang anaknya minta susu. Iya. Tahu Pak minta susu? Iya minta susu. Jadi dengar ceramahnya juga nggak khusyuk. Dengar ceramahnya nggak khusyuk, sampai lagi yang di panggung makin kagak khusyuk. Tapi berkat Nabi Muhammad ini semua, insya Allah malam hari ini Nabi Muhammad perhatikan kita. Insya Allah. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas bilang, saya ini nanti di hari kiamat di bawah naungan daripada naungan Allah. Tapi bukan saya dua. Ana wa man ahabbana. Itu orang Hadramaut bilang, ana wa man habbana. Saya dan orang-orang yang cinta kepada saya. Ini Habib Abu Bakar bin Abdullah Attas bilang, beliau bukan laisu min anbiya, bukan seorang nabi. Walaisa minal mursalin, bukan juga sebagai rasul, bukan. Tapi beliau adalah sebagai pemimpin orang-orang soleh, pemimpin para wali-wali di zamannya. Itu para wali di hari kiamat bisa ngasih syafaat. Maka Habib Abu Bakar bilang, wa kaifa bihubbi Muhammad wa taba' Muhammad. Kalau seorang Habib Abu Bakar bisa bawa pecintanya semua, orang-orang yang mencintai beliau, nanti di hari kiamat dikumpulkan di bawah payungnya Allah. Bagaimana kiranya kita ini semua yang kumpul malam hari ini, nyebut nama Nabi Muhammad malam hari ini, kumpul karena cinta Nabi Muhammad dan mau ikutin Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Kira-kira mau ikut Nabi Muhammad apa enggak? Alhamdulillah. Saudara, para nabi jumlahnya 124.000. 313 rasul. Mereka masing-masing ada yang diberikan kitab suci, ada yang diberikan suhuf, dan di antara perintah Allah selain syariat mereka harus dijalankan, ada perintah Allah. Apa? Wahai para nabi, 124.313 rasul selain Nabi Muhammad, beritakan kepada umatmu, semuanya sambung menyambung, bahwa kelak ada nabi akhir zaman yang akan aku adakan dan wujudkan, dan beliaulah sebenarnya sesungguhnya, karena beliaulah saya ciptakan alam jagat raya ini. Jadi gara-gara Nabi Muhammad dan mereka nabi dan mursalin yang 124.313 rasul, semuanya sebelum Nabi datang, Nabi Muhammad dilahirkan disuruh ngabarin. Sampai pernah satu kali 40 orang sahabat yang dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf. Mereka 40 rombongan ini, ya, orang kafir Quraisy, itu hendak untuk berniaga ke negeri Syam.
Ini orang kafir, Nabi Muhammad belum lahir. Di tengah perjalanan saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, dia mendapati ada satu kemah di padang pasir. Maka dia penasaran mendekat ke kemah tersebut. Ketika mendekat, keluar dari kemah tersebut seorang pendeta Yahudi pengikut setia Nabi Musa. Dan ini pendeta Yahudi ini hafal betul kitab Taurat karena setia dengan Nabi Musa. Ketika keluar tenda, ini orang Yahudi mengatakan dan teriak, Al-Azizu man walah, wadzalilu man adah. Mulia dan bahagia orang yang akan menolong manusia ini. Dan hina celaka bagi orang yang memusuhi manusia ini. Abu Jahal langsung bingung, Pak. Ini yang dimaksud pendeta Yahudi siapa? Teriak-teriak begitu. Bu, ibu dengerin apa kagak ini? Waduh, saya dicuekan. Dicuekan apa dicuekin? Dicuekin. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf bingung. Sehingga Abu Jahal mengatakan, ma tazkurina lillahi abu. Demi Bapak, demi Tuhan, siapa gerangan yang engkau maksudkan, yang engkau sebutkan ini, wahai pendeta? Maka dia mengatakan, sahibu hudan wa ilmin, wa harbin wa silmin. Manusia yang kelak akan membawa hidayah Allah, yang akan membawa ilmu Allah dan menyebarkannya. Dan manusia yang membawa kedamaian dan membawa perang. Kira-kira Abu Jahal, Abu Lahab, kira-kira makin bingung apa kagak? Orang kagak disebutin namanya. Sampai Abu Jahal nanya lagi, wahai pendeta, ma tazkurina lillahi abuk. Sebenarnya siapa demi Bapak, demi Tuhan yang engkau maksudkan, yang engkau sebutkan ini? Maka pendeta dia jelasin lagi. Nabiyun muayyad. Qad ana hina yujad. Yub'asu lil ahmari wal aswad ismuhu Muhammad. Nama Nabi Muhammad disebut kagak baca selawat. Ya, dasar orang sunter. Katanya cinta Nabi Muhammad. Ini pada serius kali dengerin saya apa bagaimana? Apa pada ngango aja ngango? Tahu ngango? Pada nguap. Saudara, dikatakan nabiyun muayyad, nabi yang diberikan kekuatan. Qad ana hina yujad. Sekarang waktunya dia dilahirkan. Yub'asu lil ahmari wal aswad. Dia diutus buat orang yang kulitnya merah, putih dan hitam. Ismuhu Muhammad. Namanya Nabi Muhammad. Manusianya belum lahir, namanya udah disebut sama pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi apal nama Nabi kita, tahu betul ciri-ciri Nabi kita. Wa aina nahan min haula. Kalau pendeta hafal, kita hafal apa kagak ini? Bujangan apa udah pada kawin? Apal apa kagak? Ini Abu Jahal, Abu Lahab makin bingung dia. Muhammad siapa ya? Gak tahu dia. Maka dia tanya lagi, Arabiyun am ajami? Ini yang namanya Muhammad, yang kau katakan nabi akhir zaman, penutup para nabi, orang Arab apa orang ajam? Apa orang biasa? Maka dia bilang was-sama'u zatul anan wasyajaratu zatul afnan innahu lamin ma'ad bin adnan. Demi langit dan pernak-perniknya, demi pepohonan dan apapun yang dikeluarkannya, sesungguhnya Muhammad yang saya sebutkan tadi, dia berasal daripada kakeknya, yaitu menyambung kepada Adnan. Yahudi, Pak, Yahudi kenal Nabi Muhammad.
Yahudi. Kenal Yahudi? Saya kenal. Saya mau tanya nih. Ini tantangan buat orang Sunter. Mau ibu-ibunya, mau bapak-bapaknya. Ayo ikutin saya. Muhammad bin, jangan Abdullah. Abdullah. Muhammad bin Abdullah lagi Paul. Muhammad bin Abdul Muttalib bin wah pada ragu-ragu bin Hashim, terus bin Ustadz Abu Lutfi sama Ustadz Hidayat punya PR ini. Ada yang hafal tunjuk tangan, ada yang hafal 100.000. Ada yang hafal 100.000. Yang hafal tunjuk tangan. Lah kebangetan ini lagi live. Nabi Muhammad lagi ngeliatin orang Sunter. Kagak ada yang hafal. Udah coba itu. 100.000 tunjuk tangan. Lah kagak ada yang romannya tunjuk tangan ini. Bagaimana Ustaz Hidayat? Jangan, kalau Habib Jamal jangan ya. Ayo, Adek, sebutin. Abdullah nama ayahnya. Abdul Muttalib. Abu Talib. Terus? Emang kalau dilaguin pada hafal. Emang pada laguan pada orang sini. Saudara, kita ini ketinggalan. Orang Yahudi hafal tentang Nabi kita Nabi Muhammad. Pernah satu kali Nabi Muhammad ini terpaksa terusir di kota Mekah. Dan Nabi Muhammad mengalah, Pak. Kenapa? Karena orang-orang Muslim, orang-orang yang masuk Islam dalam keadaan diboikot, diancam, dan benar-benar dalam keadaan memprihatinkan. Nggak bisa orang Muslim di zaman Nabi Muhammad di kota Mekah itu dia jual beli atau barter sembako nggak bisa. Berbulan-bulan, bertahun-tahun orang Muslim kota Mekah itu diancam, dibunuh, dihina, dicaci, bahkan disakiti, bahkan kerap dicelakai, saudara. Akhirnya turun perintah untuk hijrah ke kota Madinah. Maka tatkala turun perintah, Nabi Muhammad tatkala melewati hududil haram, batasan kota haram Makkah, Nabi Muhammad meneteskan kedua air matanya dan mengatakan, ya Makkah, wahai kota Makkah, sesungguhnya tidak ada kota dan negara yang lebih aku cintai melebihi engkau, wahai kota Makkah. Sebagaimana Allah mencintai engkau, aku Muhammad pun cinta kepada engkau, wahai kota Makkah. Maka saudara, Nabi Muhammad meninggalkan dan melangkah ke batasan kota Mekah tersebut, berurayan air mata. Berurayan air mata. Sedih, kenapa? Kota kelahirannya harus ditinggalkan. Sedih, kenapa? Karena kerabat dan keluarganya banyak yang ditinggalkan di kota Mekah. Kalau Nabi Muhammad tidak hijrah, maka mereka semua akan dibunuh, saudara. Maka saat Nabi Muhammad langkah, turun wahyunya Allah. Nabi Muhammad nangis berurayan, kedua air matanya tangisan yang berderas. Dan Allah mengatakan, innalladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Sungguh telah diwajibkan diturunkan Al-Quran buat engkau dan umat engkau, wahai Nabi Muhammad. Engkau jangan khawatir, la radduka ila ma'ad. Allah berjanji akan mengembalikan engkau ke kota Mekah, sedangkan kota Mekah dan penduduknya dalam keadaan tunduk dan patuh kepada engkau, wahai Muhammad.
Akhirnya Nabi Muhammad terpaksa meninggalkan kota Makkah, saudara, hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar. Setelah nyampe kota Madinah, ada satu sahabat namanya Suhaib bin Sinan. Saudagar kaya raya luar biasa. Punya harta yang berlimpah, barang dagangan yang berharga, punya tanah lebar di mana-mana. Mendengar Nabi Muhammad hijrah, maka dia nangis, saudara. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak ajak saya, wahai Rasulullah? Pada pagi hari, ini penduduk kota Mekah dipanggil oleh Suhaib bin Sinan. Wahai penduduk kota Mekah, mari sini, mari sini. Persilahkan engkau ambil, saya punya harta. Saya dagang 20 tahun di kota Mekah ini. Dan saya menghasilkan harta yang berlimpah, barang dagangan yang banyak, tanah yang lebar. Bahkan saya punya toko di pasar. Persilahkan engkau warisi. Saya sudah tidak butuh ini semua. Yang saya butuhkan adalah Rasulullah. Bu, Suhaib bin Sinan tidak rela ketinggalan dan ditinggal oleh Nabi Muhammad. Hidup kita sekarang ada usianya yang sudah 60 tahun. Ada yang sudah 50 tahun. Ada yang sudah 40 tahun. Biasa saja kita ketinggalan Nabi Muhammad. Kita sudah ketinggalan jauh sama Nabi Muhammad. Jangankan ibadahnya, nama Nabi, sejarahnya, nama istrinya, perjuangannya, bagaimana kelakuannya, akhlaknya, kebiasaannya, sifatnya, kita nggak kenal dengan Nabi kita. Ya Allah, itu suara apaan itu? Hah? Kameramennya tutup katanya. Berarti saya suruh tutup ceramah ini. Ada satu lagi namanya Abu Damrah bin Hubaid. Abu Damrah bin Hubaid ini usianya 80 tahun, Pak. Ketika dia tahu Nabi Muhammad sudah sampai kota Madinah, dia nangis sesambatan. Tahu sesambatan? Ya, orang Sunter kagak tahu, sambat tahu. Nangis segugukan. Tahu segugukan? Kalau kagak tahu beneran loh. Udah nama Nabi lu kagak tahu, ya, seguguan kagak tahu juga, keterlaluan lo. Ini orang Betawi ya bukan? Betawi sama Jawa. Ini yang Jawa, yang Betawi keterlaluan. Ya, kalau orang Jawa, oh jongono situ, nggak tahu nama Nabi Muhammad. Ini Abu Damrah begitu tahu begitu tahu Nabi Muhammad sudah sampai kota Madinah, dia nangis, Pak, sesegukan. Tidak bisa tidur sampai pagi, matanya bengkak. Dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa saya tidak diajak hijrah bersama engkau ke kota Madinah, wahai Rasulullah?" Maka dipanggil pagi harinya pembantunya, "Wahai pembantuku, kemari sini. Persilahkan engkau ambil, saya punya harta, saya punya kebun korma lebar, saya punya toko di pasar, persilahkan engkau ambil. Engkau ambil uang saya, emas saya, persilahkan. Yang penting satu hal, sampaikan badan saya di hadapan Nabi Muhammad SAW." Gak bisa kalau sehari gak lihat Nabi, gak bisa. Kalau sehari dia nggak dapat hidayah, petunjuk, ilmu dari Nabi Muhammad, nggak bisa. Kalau sehari matanya nggak melihat Nabi Muhammad, nggak bisa ditinggalin Nabi Muhammad, saudara. Saudara, ini maulid buat ngejar ketinggalan kita kepada Nabi kita. Kita jauh sama Nabi kita. Akhirnya Abu Damrah ini dicarikan 4 orang yang buat nandu beliau ke kota Madinah dari Mekah. Kenapa? Karena sudah nggak kuat kakinya. 80 tahun usianya, sudah tua. Di tengah perjalanan dia minta berhenti, Pak. Tertimpa sakit dia. Sakitnya semakin menjadi-jadi. Akhirnya meninggal dunia sebelum sampai kota Madinah.
terdengar kabar meninggalnya Abu Dhamrah bin Hubaid. Dan Rasulullah mengatakan rahimahullahu Abu Dhamrah bin Hubaid wa insyaallah Abu Dhamrah bin Hubaid min ahlil jannah. La budda min ahlil jannah. Semoga Allah memberikan kasih sayang kepada Abu Dhamrah. Dan tidak ada jalan buat Abu Dhamrah kecuali dia menjadi penghuni surga, saudara. Belum kering lidah Nabi Muhammad, turun ayat. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi summa yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Peot. Ditanya Nabi Muhammad nggak tahu. Kalah sama burung beo. Itu orang burung beo di Bintaro tuh ada namanya Haji Nasir. Burung beonya bisa ngucapin salam. Nasabnya Nabi Muhammad apal. Tapi di orang sini insya Allah hafal, Pak. Ibu-ibu sini semua hafal. Cuma pora-pora doang. Saya yakin pora-pora. Katanya bukan ibu-ibu sini atau bapak-bapak sini yang nggak hafal nama Nabi Muhammad, tapi bapak-bapak, ibu-ibu sono, yang sebelah sono, no. Desa sebelah, ya, kelurahan sebelah. Tapi katanya pindahan sini juga, sama. Tapi insya Allah malam hari ini kita menggembirakan Nabi Muhammad. Itu enggak lama, belum kering lisan Nabi Muhammad, maka turun tuh ayat. Wa may yakhruj min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran ilallahi wa rasulihi, keadaannya hijrah, ingin bertemu Allah dan Rasulnya, summa yudrikuhul maut, kemudian dia menjumpai kematian di tengah perjalanannya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka yang menanggung balasannya dan pahalanya adalah Allah. Kita niat malam hari ini kita kejar Nabi kita Nabi Muhammad. Amin. Kita kejar ketinggalan kita kepada Nabi Muhammad. Amin. Siapa yang kejar ketinggalannya kepada Nabi kita Nabi Muhammad, walaupun kita belum sempurna, insya Allah yang nanggung pahala dan nanggung daripada ganjarannya Allah. Amin. Mau kita niat? Mau kita niat? Kita bilang sekarang, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nawaitu an a'rifa nabiyina Muhammada sallallahu alaihi wasallam wa nawaitu an attabi'a nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi wa fi'lihi wa ibadatihi wa sifatihi wa akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Saudara, kita ini ketinggalan Nabi Muhammad sudah lama, sudah jauh. Umur sudah 50 tahun, tapi belum kita kenal Nabi Muhammad. Terakhir Bu, Pak, saya tutup terakhir. Di dalam kitab Tazkiratul Wa'izin ada anna ahadal ulama yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manamih. Ada salah satu ulama ngimpi Nabi Muhammad di dalam tidurnya. Bu, oh, mobil apaan itu? Saya pikir ini penceramahnya mau dibawa pakai ambulan. Ada salah satu ulama mimpi lihat Nabi Muhammad dalam tidurnya. Kemudian ketika dia mimpi lihat wajah yang bercahaya Nabi Muhammad, dia langsung ingat, ini kesempatan saya buat bertanya sama Nabi Muhammad. Maka ini ulama bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, madza taqulu an hadhil mawalid?
alladhi yuhtafalu bihin nas yadhabuna ilaiha wa yajtami'una fiha wa yafrahuna biha wa yunfiquna amwalahum fiha wa yadhunnuna wa yahsabuna annaha fi salihil a'mal. Wahai Rasulullah, apa yang engkau akan katakan terhadap maulid-maulid yang umatmu sekarang ini lagi rayakan nih di mana-mana di dunia, di Indonesia rame, di Sunter, sampai lagi dipimpin Ustadz Hidayat sama Ustadz Abu Lutfi. 40 hari katanya, 40 hari, 41 hari, Masya Allah. Bu, kuat kagak 41 hari? Bener. Tahun besok kita bikin 43 hari. Siap? Demi Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. 2 bulan, 60 hari 2 bulan. Ini ulama ketika dia ngelihat Nabi Muhammad dalam mimpinya kesempatan. Maka dia tanya, "Madza taqulu ya Rasulullah fi hadzal mawalid alladhi yuhtafalu bihin nas?" Bagaimana, apa yang kau katakan wahai Rasulullah terhadap maulid-maulid yang umatmu di seluruh dunia sekarang sedang merayakannya, memperingatinya. Wa yadhhabuna ilaiha, mereka semua berbondong-bondong pergi datang untuk merayakan maulid tersebut di tempatnya masing-masing. Wa yajtami'una fiha, mereka kumpul demi perayaan itu wahai Rasulullah. Wa yafrahuna biha, dan mereka gembira ketika datang maulid. Girang apa kagak girang, Bu? Bu, girang apa enggak? Gembira apa enggak? Dapat berkat apa kagak? Dapat. Ustadz Abu Lutfi sama Ustadz Hidayat, besok mau enggak ini maulid ini makin datangnya bisa ribuan. Habis maulid ini yang datang kasih nomor. Selesai maulid undian door prize. Makin rame apa kagak? Setuju apa kagak? Ada rice cooker, ada kulkas, ada bakul, ada sarung BHS. Ini orang kayanya disuruh jadi donatur. Lah emang masuk surga murah. Masuk surga kagak mau modal. Modal ibadah kagak, ilmu kagak, sholat jarang, puasa. Ya kalau lagi mau. Saudara, maka ini ulama nanya lagi. Wa yunfikuna amwalahum, dan mereka ini terkadang wahai Rasulullah tidak takut-takut menginfakkan harta mereka untuk maulid engkau wahai Rasulullah. Wa yahsabuna, mereka menyangka bahwa maulid ini fi solihil a'mal adalah ibadah buat mereka, amal soleh. Betul apa betul? Maka Rasulullah bilang apa? Siapa yang gembira kepada kami, farihna bihim, kami juga akan gembira kepada mereka. Amin. Kira-kira malam ini kita gembira enggak buat Nabi Muhammad? Senang enggak buat Nabi Muhammad? Insya Allah, saya yakin demi Allah Nabi Muhammad juga senang dengan kehadiran kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mohon izin untuk langsung meninggalkan tempat ini.